Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya kembali. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah like video saya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, belum like, silahkan subscribe dulu supaya mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah sering nonton video saya, pasti sudah paham. Kita lanjut lagi di challenge kita ya teman-teman ya, di video saya yang kemarin. Dan untuk teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu di video saya yang kemarin supaya tidak gagal paham. Jadi di video saya yang kemarin itu saya sudah masuk profitnya sampai di level 2an ya, di level 2 dimana balance saya itu sebesar 1 juta untuk harganya yaitu 1:1, resikonya 1, maka profitnya juga 1. Artinya adalah kalau kita mau untung ya harus sesuai dengan risikonya kita begitu. Jadi manajemen risiko sama dengan manajemen profit. Risiko di awal 1% sebesar 96 US dollar yaitu 1.450.000 karena di balance saya sebelumnya sudah saya tarik, maka saya sisakan sekitar 100 US dollar. Nah, target kita adalah 1.450.000. Resiko kita juga 1.450.000 di sini ya. Resiko sama dengan target profit. Jadi total balance yang ini harus bisa mencapai 2.900.000 karena kita modalnya dari 1.400.000 begitu ya. Resiko 1, keuntungan 1. Jadi balance terakhirnya sekarang ini adalah 1.805.000 ya. Berarti kurang lebih 120 US dollar. Dan untuk teman-teman manajemen trade ini bisa teman-teman download di deskripsi YouTube saya kalau memang bermanfaat begitu ya teman-teman ya. Nah, untuk manajemen saya buat sekarang 7 level saja. Kalau sebelumnya itu 13 level, tapi ini saya buat 7 level yaitu dari 90.000. Lalu kalau ini untung langsung saya double jadi 180.000 dari keuntungannya plus sama dengan modalnya. Cuman kalau di sini rugi saya masuk di 120. Nah, 120 wajib hukumnya harus saya kali 2 menjadi 240. Nah, di saat 240 ini untung balik lagi ke 90 dan seterusnya sudah saya kasih penjelasan di video saya yang sebelumnya. Silakan teman-teman nonton dulu biar gak gagal paham begitu ya. Jadi total risknya 7 level yaitu 1.805.000 di total 90 tambah 120 tambah ini 120 US dollar dalam satu hari bila loss lanjut hari berikutnya. Risiko saya adalah 1%-nya ya. Keterangan ini saya bagi 10 sesi seperti pada umumnya orang bekerja, yaitu kerja itu 8 jam tapi saya bilang 10 jam karena 1 jam berangkat 1 jam pulang, total 10 jam. Per sesi trade maksimal kita melakukan perdagangan untuk satu sesi itu 1 jam saja baik untung maupun rugi supaya tidak menghabiskan waktu trading kita, dan ini supaya kita bisa menggunakan waktu kita untuk keperluan yang lain begitu. Target profit adalah 1.450.000 saya bagi 10 sesi dan di hari kemarin saya sudah langsung membukukan keuntungan sampai dengan di 2 sesi, berarti kurang lebih 8 sesi lagi di sini karena kemarin sangat panjang sekali, maka saya lanjutkan di hari ini begitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton silahkan nonton dulu di video saya yang sebelumnya karena di situ sudah saya kasih tahu dasar-dasarnya dari video yang pertama sampai dengan video yang sekarang begitu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, mudah-mudahan paham. Nah, untuk sekarang resiko sudah kita tentukan, berarti sekarang tinggal strateginya. Jadi di hari ini saya belum melakukan perdagangan sama sekali. Terakhir saya berdagang di tanggal 29. Teman-teman bisa nonton di video saya yang sebelumnya. Nah, sekarang saya menggunakan time frame 10 second dan saya menggunakan strategi yang namanya super trend begitu. Nah, strategi ini menurut saya cukup mudah, cukup simple, dan saya rasa sangat mudah dipahami dan probabilitasnya lumayan cukup bagus begitu ya. Oke, jadi kita pakai super trend. Di sini super trend indikatornya teman-teman bisa lihat di pojok kiri layar saya. Nah, di sini periodenya saya rubah ke 30. Pengalinya tetap 3, tidak ada perubahan begitu. Nah, bagaimana caranya untuk open posisinya? Bila mana dinding ini kan ini yang garis ini berwarna hijau dan garis berwarna merah. Kalau hijau berarti naik, kalau merah berarti kita open turun. Kalau hijau berarti kita open naik. Kita hanya open di saat candle batang ini menembus dinding garisnya ini, menembus seperti ini, menembus. Saya kasih nih, ini kan menembus nih, menembus. Aduh, ini langsung berubah sendiri nih. Berubah sendiri, bentar. Di saat dia sudah menembus, maka konfirmasinya yaitu di sini. Ini kan sudah menembus nih, karena kita mau open turun. Kenapa kita open turun? Karena di dindingnya ini atau garisnya ini berwarna merah, berarti kita open turun. Kalau berwarna hijau berarti kita open naik. Di saat dia sudah menembus, maka kita open turun dalam waktu 1 menit. Nah, kita hitung aja dalam 1 menit. Untuk satu batang candlenya ini, satu batang lilin ini adalah 10 detik. Sedangkan 1 menit yaitu 60 detik. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah 10 detik pertama, 10 detik kedua, 10 detik ketiga,
keempat ini berubah sendiri ini. Berubah sendiri 10 detik ketiga, keempat, kelima, keenam, yaitu sama dengan 6 batang candle di time frame 10 detik begitu. Nah, hanya di saat dia menembus dindingnya saja. Kalau misalnya dindingnya berwarna hijau ya kita open naik ke atas, menembus. Ini kan garisnya berwarna hijau dan candlenya sebagai konfirmasinya. Bila mana candlenya ternyata ini belum berwarna merah, maka jangan open dulu sampai ada candle merahnya. Nah, itu strateginya menurut saya sangat simpel sekali gitu ya. Kalau kurang paham silakan bisa di kolom komentar bisa menanyakan. Paham ya? Saya rasa sangat paham. Nanti langsung saya jalankan supaya teman-teman langsung mengerti bagaimana sih cara opennya begitu. Kenapa saya pakai strategi ini? Sudah saya uji coba, cukup bagus ya hasilnya di akun demo. Saya uji coba cukup bagus, makanya ini langsung saya pakai di akun real ini sebagai pembuktian juga, sebagai challenge saya juga begitu. Sebelumnya saya menggunakan strategi SCGM dikombinasi dengan Redline, Support Resisten, dan Cakra Mahkota. Nah, sekarang saya memberikan sebuah strategi yang namanya Super Trend. Mudah-mudahan bisa manfaat dan hasilnya cukup bagus ya. Oke, mungkin videonya akan saya cepatkan dan saya hanya open di saat dia menembus dinding. Nah, di saat dia sudah menembus dinding dan ternyata kita rugi, kita harus ke aset yang lain. Jadi tidak kita kejar begitu ya. Yang penting adalah manajemennya dipakai. Ini saya sampai dengan 7 level. Teman-teman kalau mau download silakan, itu saya buat sampai dengan 9 level. Bahkan di video sebelumnya sampai dengan 13 level sesuai dengan resikonya yaitu 1:1. Begitu ya. Selamat menonton. Ya. Oke. Nah, di sini teman-teman saya mengalami kerugian. Kenapa? Karena posisinya saya sudah mengikuti aturannya di sini, karena sudah ada candle konfirmasi berwarna merah, tetapi dia tidak turun, dia malah naik ke atas seperti itu, ya. Nah, kita jangan ikutin lagi ke bawah, kita ganti aset lain, begitu. Jadi kalau di satu aset ini kita mengalami kerugian, kita ganti aset lain, jangan di satu aset ini, begitu ya. Dan manajemennya dipakai, begitu ya. Berarti saya masuk di sini ya. Di 120. Ternyata balmot teman-teman, balik modal, maka tetap di 120 US dollar, saya ganti aset lain. Mohon maaf teman-teman, aduh salah aja. Ini di sini dindingnya berwarna merah. Dindingnya berwarna merah, malah saya opennya ke atas. Harusnya saya open turun pas konfirmasi di sini. Ini kesalahan saya. Oke, mudah-mudahan profit ya. Ini adalah human error. Karena strateginya adalah di saat dinding ini berwarna merah dan konfirmasi candlenya berwarna merah juga di sini baru kita open turun. Mudah-mudahan ini saya profit, tapi ini human error ya. Saya terlalu terburu-buru. Ya, mengalami kerugian juga. Yang kedua, berarti saya masuk di 160. Ya, di sini saya profit, saya wajib kali 2 menjadi 320.000 dari 160 ya. Di sini menjadi 320. Saya ambil turun, kenapa? Ada konfirmasi di candle merah ini tadi, begitu ya. Jadi kita open turun setelah ada candle atau lilin konfirmasinya. Kalau masih hijau kita jangan open sampai ada konfirmasinya berwarna candle merah kalau kita mau open turun, dan sebaliknya kalau kita mau open naik, begitu. Nah, kalau untuk EURUSD dia belum menembus dinding garisnya, jadi kita lewatkan, kita ganti aset lain. Untuk GBP USD juga sama ya, belum menembus dinding. Kalau di sini menembus dinding seperti ini contohnya, maka kita open turun. Nah, hasilnya juga profit di sini turun. Nah, ini untuk NZD Cliff sudah menembus dinding, batangnya
masih hijau, tunggu konfirmasinya sudah merah di sini ya, maka kita open turun. Kenapa? Karena dindingnya berwarna merah dan konfirmasi candlenya berwarna merah juga di sini. Maka kita open turun. Kalau saya mengalami kerugian, saya ganti aset lain, tinggal mengikuti money management. Ya, di sini saya profit karena kenapa? Dan candle konfirmasinya, candlenya berwarna merah dan dindingnya juga berwarna merah, berarti konfirmasi untuk open ke bawah ini, open turun, begitu ya. Dalam waktu 1 menit, kalau kita hitung satu candle adalah 10 detik, sedangkan 1 menit 60 detik, berarti berapa? 6 candle. Satu di sini, 2, 3, 4, 5, 6 di sini tadi berhentinya ya. Nah, teman-teman bisa lihat dulu NZD Cliff, dia sudah menembus dinding. Ya, harusnya tadi kita open di sini karena sudah ada candle konfirmasinya. Cuman saya terlambat di satu candle ini. Nah, sekarang saya sudah profit 13 US dollar, dimana berarti saya sudah masuk di ini ya, sesi 3 mau sesi 4 ya. Nah, di sini di Cliff JPY saya open turun. Kenapa? Karena posisi dindingnya sudah berwarna merah dan ada candle konfirmasinya berwarna merah di sini. Dan saya open di 90.000 lagi karena di open sebelumnya di 320 saya profit, saya balik lagi ke level sini lagi 90 ya. Kalau saya untung ke 180, kalau saya rugi ke 120. Aduh, saya pikir tadi ini candlenya berwarna merah loh. Tiba-tiba langsung naik, dia membentuk doji lagi. Terlalu terburu-buru. Kenapa saya open turun? Karena dindingnya juga berwarna merah. Mudah-mudahan saya untung di sini ya. Ya, ternyata di sini saya untung ya, 120 ke 226. Berarti wajib saya kali 2 menjadi 240. Ya, di NZD CAD saya open turun. Kenapa? Karena dindingnya berwarna merah. Lalu ada candle konfirmasinya juga berwarna merah di sini ya. Maka saya ambil turun. Ya, tidak berhasil. Pengkali 2 saya, berarti saya masuk di 160. Ya, untuk Euro USD saya ambil turun ke bawah karena posisinya sudah ada candle konfirmasi berwarna merah, lalu dindingnya juga berwarna merah, saya ambil turun ke bawah. Ya, saya profit di sini, saya wajib kali 2 menjadi 320. Ya, saya ambil ke bawah untuk GBP USD karena di sini dindingnya atau garisnya berwarna merah, dindingnya sudah ketembus ya, dan konfirmasi candlenya juga berwarna merah di sini, maka saya ambil ke bawah begitu. Mudah-mudahan berhasil ya pengkali 2 saya sesuai dengan money managementnya. Ya, alhamdulillah berhasil teman-teman. Jadi di sini adalah candle konfirmasi, candlenya berhenti di sini. Ya, berarti 1 2 3 4 5 6 pas di sini. Begitu ya, sesuai dengan sinyalnya. Di sini dindingnya berwarna merah, konfirmasinya harus candle berwarna merah. Kalau candlenya belum berwarna merah, jangan open dulu sampai membentuk candle berwarna merah, begitu ya. Sudah profit 24 US dollar, berarti saya sudah masuk di level 5-an ini ya, sini ya. Ya, saya open di USD INR. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri posisinya sudah ada konfirmasi candle berwarna merah, lalu dindingnya juga berwarna merah, lalu
candle batang ini sudah menembus dari dinding berwarna merah di sini. Ya teman-teman, sesuai dengan strateginya ya, di sini dan di sini sudah ada konfirmasi. Saya open ke bawah, maka jatuhnya di sini ya. 1 2 3 4 5 6 di candle yang ini. Oke, berarti sudah untung 29 US dollar. 29 US dollar dikali 15.000 sudah 435.000, dimana target kita adalah 2.900.000. Itu udah sama modalnya, berarti modalnya kita sudah untung berapa? 1.450.000 dikurang 2.268.610, sudah untung 818.610 rupiah begitu. Nah, ini video sudah panjang juga, berarti saya sudah masuk di level sini ya, kurang lebih ya, level 6 ya, berarti kurang 7, 8, 9, dan 10 lagi, kurang lebih lah segitu ya. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya atau di sesi berikutnya, karena udah terlalu panjang juga, jadi saya pecah-pecah aja begitu. Tapi pada dasarnya strateginya adalah strategi yang sangat simple. Kita hanya menunggu, lalu hanya satu kali open saja di satu aset. Kalau rugi kita ganti aset lain sesuai dengan signalnya, yaitu kalau dindingnya berwarna merah, batangnya berwarna merah, baru kita open turun ke bawah. Kalau dindingnya berwarna hijau dan batangnya konfirmasinya berwarna hijau, baru kita open naik ke atas. Begitu teman-teman ya. Terima kasih sudah nonton video saya ya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, dan mudah-mudahan strategi ini yang super simple, yang dinamakan strategi super trend, mudah dipahami. Silahkan Anda praktekkan dulu di akun ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.